Timnas Indonesia akan segera melakoni pertandingan putaran final Piala Asia U23 pada pertengahan bulan April yang akan datang. Tim pelatih dan Coach Sintayong dikabarkan telah secara resmi memanggil 27 nama pemain yang nantinya akan melakukan seleksi pada pemusatan latihan di Dubai untuk dikerucutkan menjadi 23 nama pemain. Dari 27 nama pemain tersebut, Coach Sintayong juga mengikut sertakan para pemain keturunan dan juga pemain lokal yang kini berkarir di luar negeri. Tentunya kekuatan penuh akan menjadi hal yang sangat dinantikan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Mengingat putaran final Piala Asia U23 ini akan menjadi tiket perpanjangan kontrak bagi dirinya jika masih ingin menjadi pelatih kepala bagi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia bulan Juni mendatang. Selain itu, kedalaman skuad yang baik juga sangat diperlukan bagi skuad Garuda dalam mengarungi pagelaran ini. Hal tersebut karena Timnas Indonesia dapat dikatakan berada di grup neraka yang diisi oleh para tim nasional kuat di benua Asia. Timnas Qatar, Timnas Jordania, dan Timnas Australia akan menjadi lawan yang sangat tangguh bagi Timnas Indonesia dan tentu harus dihadapi dengan kekuatan penuh jika skuad Garuda tidak ingin menjadi bulan-bulanan bagi tiga tim raksasa tersebut. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pihak federasi berencana melakukan uji coba melawan Timnas Saudi Arabia dalam pemusatan latihan yang akan datang. Dan berikut ini merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong pada laga uji coba antara Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi jelang Piala Asia U23 Qatar 2024. Pada pertandingan uji coba ini, Coach Sintayong diprediksi akan tetap menggunakan formasi yang telah dia uji selama 3 bulan terakhir. Dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper, tentu saja akan diisi oleh Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Hernando Ari yang masih dalam tahap pemulihan cedera tentu akan menjadi pemain utama yang akan dipilih oleh Coach Sintayong dalam laga uji coba pertama yang akan datang. Hal tersebut tak lepas dari jam terbangnya yang sudah sangat tinggi di level timnas senior dan juga pengalamannya melawan tim besar seperti Arab Saudi. Hadirnya Hernando pada laga uji coba ini tentu diharapkan dapat menjadi pemain terakhir yang dapat menjaga garis pertahanan Timnas Indonesia. Jika dibandingkan dengan performa 3 kiper lainnya yang akan dibawa ke dalam pemusatan latihan, kualitas dari Hernando jauh lebih tinggi di atas mereka semua. Apalagi catatan terbarunya pada laga terakhir melawan Timnas Vietnam kemarin semakin membuatnya percaya diri untuk mengamankan posisi utama penjaga gawang Timnas Indonesia. Sementara itu di posisi pemain belakang, Coach Sintayong berkemungkinan akan memasang 3 nama pemain seperti nama Rizky Ridho, Justin Hubner, dan juga Alfa Andra Dewangga. Ketiga pemain yang akan mengisi posisi bek tengah ini merupakan sosok pemain tangguh yang dapat melakukan duel dan juga memiliki kemampuan dalam pembangunan serangan. Rizky Ridho dan Justin Hubner yang sudah memiliki pengalaman tinggi di level senior pastinya memiliki bekal yang sangat besar untuk bisa tampil kokoh pada posisi ini. Sementara itu, Alfa Andra Dewangga yang baru kembali masuk ke dalam skuad Timnas juga berkemungkinan besar akan memberikan kemampuan penuhnya untuk bisa mengembalikan kepercayaan pelatih. Tentunya ketiga pemain yang akan tampil pada garis pertahanan Timnas Indonesia memerlukan kesolidan dan juga kekompakan satu sama lain. Hal tersebut tak lepas dari pengalaman Timnas Indonesia senior yang seringkali melakukan error pada lini belakang selama pagelaran Piala Asia yang lalu. Nathan John, pemain keturunan yang baru menjalankan 2 laga bersama Timnas Indonesia akan kembali masuk dalam 11 pemain utama Timnas Indonesia pada laga uji coba melawan Timnas Arab Saudi. Pemain asal SC Heerenveen tersebut menjadi salah satu nama yang sangat berharga dimiliki oleh Timnas Indonesia jelang putaran final Piala Asia U23 ini. Nathan John berkemungkinan besar akan bermain tidak dalam posisi aslinya pada laga uji coba ini. Hal tersebut terjadi sebab pada posisi aslinya sudah terdapat Pratama Arhan yang masuk ke dalam skema dari tim pelatih. Sehingga tentu sangat disayangkan jika kedua pemain ini tidak masuk sebagai penambah kekuatan bagi Timnas Indonesia dalam waktu yang bersamaan. Dalam debutnya bersama Timnas Indonesia, Nathan John terkenal dengan etos kerjanya yang sangat tinggi. Pada 2 laga melawan Timnas Vietnam, dirinya menjadi salah satu pemain yang sangat rajin untuk naik dan turun lapangan untuk bisa mengamankan bola dan juga membangun serangan. Tipikal pemain semacam ini menjadi tipikal pemain yang sangat digemari oleh Coach Sintayong. Sehingga tentu Nathan berkesempatan untuk kembali mendapatkan jam terbangnya bersama Timnas U23 pada laga uji coba yang akan datang. Pratama Arhan, pulih dari sakit yang sempat menjangkit banyak pemain Timnas Indonesia senior, kini pemain asal Suwon FC tersebut siap kembali masuk ke dalam lapangan hijau.
Arhan merupakan pemain kunci yang pada periode kepelatihan Coach Sintayong selalu bermain dan seringkali menjadi pemain pembeda yang memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia. Pratama Arhan merupakan sosok sayap bertahan yang juga memiliki tipikal menyerang. Dirinya masuk dalam salah satu pemain yang mengandalkan kerjasama tim untuk dapat menciptakan keunggulan untuk timnas Indonesia. Selain itu, sampai saat ini kemampuannya dalam melakukan lemparan jauh juga merupakan senjata utama yang dimiliki oleh timnas Indonesia dan mulai ditakuti oleh para lawan yang bertanding. Sehingga tentunya pada laga uji coba besok melawan timnas Arab Saudi, Pratama Arhan diharapkan dapat memberikan kemampuan 100%-nya dan menunjukkan bahwa dirinya layak untuk tetap masuk dalam amunisi berharga timnas Indonesia. Ivar Jenner, pemain asal FC Utrecht ini dikabarkan akan kembali merapat dalam skuad utama timnas Indonesia setelah mendapatkan izin dari pihak klub untuk memenuhi panggilan tim nasional. Ivar merupakan sosok gelandang tengah yang memiliki tugas utama sebagai pengatur serangan timnas Indonesia. Hadirnya Ivar Jenner di dalam lapangan diharapkan dapat menjadi sosok pengatur tempo permainan agar timnas Indonesia dapat melakukan penguasaan bola yang baik di dalam lapangan. Ivar Jenner juga memiliki akurasi passing yang sangat tinggi. Ini dapat menjadi modal utama bagi dirinya untuk masuk sebagai skuad utama dan membantu kelancaran skema permainan dari timnas Indonesia. Selain itu, dirinya juga merupakan sosok gelandang yang memiliki spesialisasi dalam eksekusi bola mati. Tendangan bebas dan tendangan sudut yang nantinya akan dirinya ambil dalam laga uji coba tentu diharapkan dapat menciptakan peluang berbahaya yang memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand, meskipun telah memiliki jumlah penampilan yang sangat tinggi di level timnas senior, namun Marcelino merupakan pemain termuda yang masuk dalam skuad timnas Indonesia U23. Marcelino Ferdinand diprediksi akan kembali masuk sebagai 11 pemain utama yang dipilih oleh Coach Sintayong dalam laga uji coba pertama skuad Garuda melawan timnas Arab Saudi jelang Piala Asia U23. Tentu alasan dari tim pelatih memasang Marcelino Ferdinand dalam setiap pertandingan bukanlah tanpa alasan. Sebab kita tidak dapat menafikan bahwa sampai saat ini Marcelino masuk dalam jajaran pemain lokal terbaik yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Mentalitas yang dia miliki di dalam lapangan serta jam terbangnya yang sangat tinggi mampu membuat dirinya menjadi pemain yang percaya diri saat mempertahankan bola. Ditambah dirinya juga merupakan sosok gelandang serang yang dapat bergerak bebas dan tentu hal ini dapat membantu timnas Indonesia mengalirkan bola dengan mudah dari setiap posisi untuk bisa menciptakan keunggulan. Fajar Faturrahman, pemain asal Borneo FC yang satu ini berkemungkinan besar akan kembali mencatatkan namanya dalam susunan 11 pemain utama timnas Indonesia pada laga uji coba melawan timnas Arab Saudi yang akan datang. Pemain yang berposisi sebagai sayap kanan tersebut tentu menjadi sosok pemain berharga mengingat kecepatan yang dia miliki dan kemampuan individu yang dapat diacungi jempol. Pada level klub, Fajar Faturrahman menjadi salah satu pemain yang berpengaruh pada proses penciptaan peluang ataupun gol bagi Borneo FC. Hadirnya Fajar Faturrahman di sisi sayap penyerangan akan membantu timnas Indonesia dalam memperbanyak variasi penyerangan mengingat Fajar merupakan sosok pemain menusuk yang dapat menarik garis pertahanan lawan. Sehingga pada pertandingan uji coba yang akan datang, Fajar Faturrahman memiliki peran yang sangat penting untuk dapat menyukseskan skema penyerangan timnas Indonesia. Rafael Struijk tidak pernah absen dalam daftar 11 pemain utama yang digunakan oleh Coach Sintayong dalam setiap pertandingan. Meskipun sampai saat ini dirinya masih belum dapat memberikan dampak yang signifikan pada produktivitas gol yang diperoleh timnas Indonesia. Namun nampaknya Coach Sintayong masih memberikan kepercayaan 100% kepada pemain sayap yang satu ini untuk dapat lebih giat di dalam pertandingan. Rafael Struijk merupakan tipe penyerang pemantul yang sesuai dengan strategi yang sering dijalankan oleh Coach Sintayong. Dirinya bukanlah seorang target man yang memiliki tugas utama untuk menciptakan gol, melainkan tugas utamanya adalah mengalirkan bola kepada rekan setimnya untuk dapat menciptakan peluang. Namun tentu Rafael Struijk juga harus menunjukkan ketajamannya di dalam lapangan. Sebab jika dirinya tidak kunjung menampilkan performa maksimal, bukan tidak mungkin namanya akan digantikan oleh pemain lain yang dapat menjawab tantangan tersebut. Ramadhan Sananta, meskipun jarang mendapatkan menit bermain di timnas Indonesia, namun Sananta merupakan sosok striker tajam yang saat ini dimiliki oleh timnas Indonesia. Dalam 10 pertandingannya bersama timnas Indonesia senior, Sananta telah mengoleksi sebanyak 5 gol dalam setiap ajang yang dia mainkan. Dan 5 gol tersebut berhasil dia ciptakan tak lama setelah dirinya masuk sebagai pemain pengganti pada pertengahan babak kedua. Tentu memasang Ramadhan Sananta sejak menit awal pertandingan akan menjadi eksperimen berharga bagi Coach Sintayong untuk melihat performanya di dalam lapangan.
Karena dari segi ketajaman, Ramadan Sananta merupakan satu-satunya striker timnas yang sangat baik dalam menyalurkan naluri gol yang dirinya miliki. Sehingga tentunya memasukkan dirinya sebagai 11 pemain utama pada laga uji coba melawan timnas Arab Saudi besok dapat menjadi modal berharga bagi timnas Indonesia untuk menguji ketajaman ujung tombak skuad Garuda. Itulah tadi merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong pada laga uji coba antara timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi jelang Piala Asia U23 Qatar 2024. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.